usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Shalom adik-adik. Apa kabarnya? Pasti luar biasa. Sebelum memulai ibadah, ada beberapa hal yang harus disiapkan. Yuk kita lihat sama-sama. Nah, untuk mengawali ibadah kita angkat satu pujian. Apa Kak Jen? Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Haleluya. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh, giranglah. Puji Tuhan. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Haleluya. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Nah adik-adik, tiba saatnya kita untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami ingin memulai ibadah gabungan online kami. Kiranya Kau memberkati ibadah gabungan kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Masih semangat? Pasti masih semangat kan? Karena masih semangat, mari kita angkat satu pujian. Apa Kak Jen? Ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya
Kayaknya ada yang kurang nih. Iya nih Kak Andro, kayaknya ada yang kurang. Oh iya, kita belum persembahan. Tetapi sebelum kita persembahan, kita angkat satu pujian lagi yuk. Ayo kita angkat lagu Kecaplah dan Lihatlah. Oke. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Lebih keras lagi nyanyikan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Mari rasakan dan nikmati. Amin. Kasih, katakan kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Mari naikkan tangan bersama-sama. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Katakan syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Katakan selamanya, selamanya. Adik-adik, tiba saatnya untuk kita mengumpulkan persembahan kita. Apa yang perlu kita persiapkan? Yang perlu kita persiapkan adalah uang persembahannya dan amplop. Kalau adik-adik sudah mempersiapkannya, adik-adik bisa tulis di amplopnya hari ini hari apa, dan tanggal hari ini tanggal berapa, terus bulan apa, dan tahun berapa. Sambil kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita nyanyi lagu Sungai Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Oke. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Shalom, apa kabar adik-adik semua? Kester harap kabar kalian selalu sehat dan luar biasa. Puji Tuhan. Oke adik-adik, di sini Kak Esther mau informasikan bahwa dalam rangka Hari Anak GKE, Seksi Pelayanan Anak Jemaat GKE Bukit Tunggal akan mengadakan banyak lomba buat kalian. Mau tahu lombanya apa saja? Kita simak ya informasinya berikut ini. Nah, lomba untuk adik-adik kelas PAUD dan kelas kecil adalah lomba foto selfie dengan tema Aku Anak GKE. Baik adik-adik, ketentuan untuk lomba foto selfie yang pertama, untuk kostum dan background itu bebas. Lalu yang kedua, adik-adik tidak diperkenankan untuk foto di studio foto ya.
Lalu yang ketiga, adik-adik tidak boleh menggunakan aplikasi mempercantik ya. Foto yang natural aja sudah terlihat cantik dan ganteng. Jadi fotonya natural aja adik-adik. Lalu yang terakhir, adik-adik bisa mengirimkan foto ini nanti mulai dari tanggal 15 Juli sampai 19 Juli tahun 2020. Untuk kalian yang kelas tengah, besar, dan SPR, kalian bisa mengikuti lomba Alkitab bercerita. Nah, di situ kalian akan memilih salah satu judul yang paling kalian jagokan untuk kalian bawakan dalam lomba nanti. Ini dia daftar judul ceritanya. Daftar judul ceritanya adalah yang pertama yaitu kepercayaan Abraham diuji, terdapat di Kejadian pasalnya yang ke-22, dan Pentakosta terdapat di Kisah Para Rasul pasal yang kedua, dan yang ketiga yaitu orang kaya dan Lazarus yang miskin terdapat di Lukas pasal yang ke-16, dan yang keempat yaitu Hari Pencipta terdapat di Kejadian pasalnya yang pertama, dan yang kelima yaitu Batranu terdapat di Kejadian pasalnya yang ke-6 sampai yang ke-7, dan yang terakhir yaitu yang ke-6 orang Samaria yang murah hati terdapat di Lukas pasal yang ke-10. Untuk ketentuan video yang kalian buat, yang pertama, video berdurasi kurang lebih 7 menit. Yang kedua, alat peraga dan kostum bebas ya adik-adik, asal sesuaikan dengan judul cerita kalian. Yang ketiga, volume suara tidak boleh terlalu kecil maupun terlalu besar. Yang terpenting, pelafalannya harus jelas. Dan yang terakhir, bahasa yang kalian gunakan harus mudah dimengerti oleh anak-anak. Video cerita kalian tunggu paling lambat tanggal 19 Juli 2020. Video kalian dikirim ke WA Kak Esther ya. Juri-juri yang akan menilai foto selfie dan lomba bercerita akan dinilai oleh juri yang berasal dari Gereja Gloria dan dari luar Gereja Gloria. Untuk pengumuman pemenang lomba akan ditayangkan di channel YouTube-nya Glow Kids pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020. Nah adik-adik, itu dia lomba-lombanya. Kalian harus ikut ya. Kak Esther tunggu pendaftaran kalian. Semangat, jangan sampai kalian melewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bapakku datang menyembahmu di sini. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Shalom adik-adik. Alkitabnya, buku catatannya, dan juga pulpennya sudah siap. Kalau belum siap, adik-adik bisa ngambil tuh perlengkapannya. Sebelumnya kita angkat satu pujian yang berjudul Mari Kita Bergembira. Dunia ini pun berdamai.
Tuhan. Hilang sudah duka lara, ganti sukacita, ku memuji Tuhan. Puji haleluya, ku memuji Tuhan. Puji haleluya. Oke adik-adik, sekarang mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu ya Tuhan sepanjang hidup kami hari lepas hari Tuhan. Dan sekarang kami kiranya mau memulai ibadah kami mau mendengarkan Tuhan sebagian dari firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak sekolah minggu Tuhan. Kiranya apa yang kami baca, apa yang kami dengar nanti Tuhan dapat tertanam di dalam hati kami. Demikianlah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kak Cia mau flashback nih ke cerita minggu lalu. Adik-adik ingat nggak? Musa melarikan diri dari Mesir ke tanah. Ayo, ke tanah apa? Tanah Midian. Dan juga Musa meninggalkan kedudukannya sebagai seorang pangeran di Firaun dan dia pergi ke tempat yang dimana ia dipekerjakan sebagai seorang petani. Salah, yaitu seorang gembala. Pada saat itu Musa belum berhasil menolong bangsanya, tetapi Tuhan tahu waktu yang tepat bagi Musa. Nah, kakak mau pergi ke rumah teman kakak nih, kakak mau wawancara sesuatu dengan dia. Ke rumah Cutie. Cutie. Hai Cutie. Cutie, jadi di sini aku mau tanya nih ke kamu. Tanya apa kak? Mau nanya nih. Nah, ada beberapa pertanyaan. Cutie pernah nggak diberi tugas yang berat sekali, yang susah dikerjakan? Apa ya? Ada kak, tugas sekolah. Biasanya itu kalau aku nggak ngerti dan paham, jadi aku tuh kesusahan banget buat ngerjain tugas itu kak. Kalau ada di rumah, ada nggak sesuatu yang susah dan sulit untuk dikerjakan? Nah, kalau si Cutie kan dia susah mengerjakan PR ya di sekolahnya. Terus bagaimana cara Cutie akhirnya kayak bisa untuk menyelesaikan PR tersebut? Nah, jadi itu kakak aku nih kak, dia bantuin aku buat ngerjain PR. Terus kakak aku ngajarin aku cara ngerjain PR dengan benar gimana. Jadi dia kasih tahu caranya. Terus jadi aku bisa deh kak jawab tugas sekolahku. Tepuk tangan dulu buat Cutie. Terima kasih. Nah, bagaimana nih Cutie, perasaan Cutie pas dikasih pekerjaan yang sangat sulit itu? Kadang-kadang aku jadi patah semangat kak, dan juga malas deh buat ngerjain tugas itu. Gitu ya. Kalau ada di rumah bagaimana? Ternyata sama kayak Cutie. Nah Cutie, aku punya teman nih, namanya itu Musa. Dan dia itu diberikan tugas yang sangat sulit. Tugasnya itu lebih sulit dari tugasnya si Cutie yang kerjain PR. Lebih sulit dari tugas seperti teman-teman yang ada di rumah. Cutie penasaran nggak apa sih tugasnya? Ada yang di rumah pada penasaran nggak apa sih tugasnya? Kalau penasaran semua, yuk kita simak cerita dari kamu nih. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Jadi selama 40 tahun Musa mengembalakan ternak mertuanya di tanah Midian. 40 tahun. Kira-kira itu waktu yang lama apa sebentar? Itu adalah waktu yang lama sekali. Musa telah menjadi tua. Umurnya sekarang 80 tahun. Musa telah belajar menjadi orang yang sabar dan menahan diri. Sehingga di kemudian hari, Musa dikenal sebagai orang yang paling sabar
super di dunia. Suatu hari, Musa membawa kawanan ternak gembalaannya jauh ke padang gurun sampai ke gunung Horeb. Waktu Musa melihat bukit itu, ada sesuatu yang mengherankan adik-adik. Musa melihat api-api yang menyala-nyala di tengah semak belukar. Tapi anehnya, semak itu gak kebakar sama sekali adik-adik. Ketika ia berada tak jauh dari semak belukar yang menyala itu, terdengarlah suara yang berkata, "Musa, Musa." Mendengar suara itu, Musa cepat-cepat sujud menyembah serta menjawab, "Ya Tuhan." Suara itu berkata lagi, "Janganlah datang mendekat. Lepaskan sendalmu, karena tempat yang kau injak itu adalah tempat yang suci. Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Yang awalnya Musa ingin tahu, sehingga mendorongnya untuk sampai ke tempat itu, telah berganti dengan ketakutan dan gemetaran. Kemudian Tuhan berfirman dari semak yang menyala, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pemerah-pemerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntut mereka keluar dari negeri itu, suatu negeri yang baik dan luas yang berlimpah dengan susu dan madu." Tetapi firman Allah nggak sampai di situ aja adik-adik. Selanjutnya Allah berkata, "Jadi sekarang pergilah. Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku Israel keluar dari Mesir." "Aku? Pergi ke Mesir? Siapakah aku ini sehingga sanggup menghadap Raja Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir?" Tetapi Allah menjawab, "Aku akan menyertai engkau. Inilah tandanya bagimu, bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka engkau akan beribadah kepada Allah di gunung." Kira-kira Musa langsung mengiyakan perintah Allah nggak adik-adik? Musa nggak langsung mengiyakan perintah Allah. Musa memberikan alasannya yang kedua dan bertanya kepada Allah, "Apakah yang harus kukatakan jika mereka bertanya tentang namamu?" Allah menjawab, "Katakan pada mereka bahwa Aku adalah Aku, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub yang mengutus engkau." Mendengar nama itu, Musa jadi mengingat semua cerita yang diceritakan oleh orang tuanya tentang Abraham, Ishak, dan Yakub. Betapa berkuasanya Allah pada masa lampau. Masih nggak ya bangsa Israel percaya kepada Allah nenek moyangnya? Apakah mereka masih berharap untuk dibebaskan? Karena itu, Musa memberikan alasannya yang ketiga kepada Allah. "Bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengar perkataanku?" "Apa yang ada di tanganmu? Lemparkan tongkat itu ke tanah." Musa melemparkan tongkat itu ke tanah. Tongkat itu berubah menjadi ular. Tapi Tuhan berfirman lagi kepadanya, "Ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya." Musa mengulurkan tangannya dan dengan berani ditangkapnya ekornya. Ular itu menjadi tongkat lagi. Allah telah memberi kuasa membuat mujizat dengan tongkatnya. "Kalau bangsamu tidak percaya pada mujizatmu yang pertama, Aku akan memberimu kuasa untuk melakukan mujizat yang kedua. Masukkan tanganmu ke dalam jubahmu." Musa menurut dan waktu ia mengulurkan tangannya,
tangannya itu penuh dengan penyakit kusta. Masukkan tanganmu ke dalam jubahmu lagi. Perintah Tuhan. Ketika ia mengeluarkannya, tangannya sudah sembuh sama sekali. Musa masih memberikan alasannya yang keempat. Katanya, Tuhan, aku ini tidak pandai berbicara. Aku berat lidah, lambat bicara, dan tidak lancar. Tetapi Tuhan menjawab, Siapakah yang memberi mulut kepada manusia? Bukankah aku, Tuhan? Sekarang pergilah. Aku akan menolong engkau berbicara dan mengajarkan apa yang harus kau katakan. meskipun Tuhan berjanji akan menolong sesuai dengan kebutuhannya, Musa masih belum bersedia pergi. Ia masih bersikap keras dengan alasan yang kelima. Aku mohon, janganlah mengutus aku ya Tuhan. Suruh orang lain saja. Mendengar jawaban Musa itu, Tuhan Allah yang panjang sabar menjadi sangat marah. Dengan tegas Allah berkata, Bukankah engkau mempunyai saudara yang bernama Harun? Aku tahu dia pandai berbicara. Dia harus berbicara atas namamu di depan rakyat. Aku akan menolong kamu berdua dan mengajarkan apa yang harus kamu katakan dan lakukan. Dan bawalah tongkat di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Dia akan seperti semak belukar dan Tuhan menjadi api di dalamnya. Bersama dengan Tuhan, ia dapat melakukan tugas pengutusannya. Akhirnya Musa meninggalkan Midian dengan istri dan anak-anaknya menuju ke Mesir. Ketika mereka dalam perjalanan, kakaknya Musa, Harun, mendengar suara Tuhan. Tuhan berkata, Pergilah ke padang gurun. Engkau akan menjumpai adikmu Musa di sana. Musa? Harun heran sekali. Mereka menyangka Musa sudah meninggal dunia. Setelah mereka bertemu, mereka berpelukan dan saling mencium. Lalu Musa menceritakan semua perintah Tuhan kepada Harun dan mujizat yang sudah Tuhan perbuat. Musa dan Harun pulang ke Mesir. Kemudian mereka mengumpulkan semua tua-tua Israel. Waktu mereka datang, sorot mata mereka tanpa harapan karena beban berat akan penindasan yang sudah bertahun-tahun lamanya. Tetapi Harun menyampaikan firman Tuhan yang telah didengarnya dari Musa. Tuhan sedang mendengar doa-doa kita. Tuhan akan membebaskan kita. Dia adalah Allah kita yang maha kuasa. Musa melemparkan tongkatnya dan berubah menjadi ular. Ia menangkap ekornya dan berubah menjadi tongkat lagi. Lalu ia memasukkan tangannya ke dalam jubahnya, lalu dikeluarkannya, dan tangannya penuh dengan penyakit kusta. Ia memasukkan tangannya lagi dan mengeluarkannya, dan penyakit kusta itu hilang. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Harun, para tua-tua Israel itu miliki harapan dalam hati mereka. Mereka percaya kepada perkataan Musa dan Harun. Akhirnya, mereka bersama-sama berlutut dan menyembah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Baik adik-adik, kita diskusi setelah mendengarkan firman Tuhan ya. Kita diskusi bersama-sama. Apakah yang kamu pelajari hari ini tentang Allah? Iya. Ada beberapa ya, ada banyak. Kak Esther akan ulas satu-satu. Yang pertama adalah Allah adalah kudus. Di cerita tadi dikatakan bahwa Musa harus melepas sandalnya waktu bertemu dengan Allah. Yang kedua, Allah berbicara pada manusia. Betul, pada saat Allah berbicara kepada Musa melalui semak belukar yang
menyala. Yang ketiga, Allah penuh dengan belas kasihan. Dari cerita kita dapat melihat dan mengetahui bahwa Allah melihat penderitaan bangsa Israel. Ya, yang keempat, Allah Maha Kuasa. Nah, di sini terlihat pada saat Allah menolong Musa untuk membuat mujizat. Yang kelima, Allah itu panjang sabar. Ya, adik-adik tahu? Betul, pada saat Allah mendengarkan begitu banyak alasan Musa. Ya enggak? Dan yang terakhir, yang keenam, Allah ingin utusannya taat kepadanya. Di sini bisa kita lihat pada saat Musa pergi untuk melakukan kehendaknya. Adik-adik, Allah tetap sama seperti pada zaman Musa. Dia tetap mencari orang-orang yang bisa dipakai untuk melakukan kehendaknya. Bila Tuhan memberikan tugas yang sulit kepada kita, Dia akan menyertai kita dan memberikan kemampuan pada kita untuk melakukannya. Dan kita harus minta pertolongan Tuhan dan hanya berharap kepada Tuhan saja. Luar biasa ya adik-adik ya cerita pada minggu hari ini. Ayat hafalan hari ini merupakan janji akan pertolongan Tuhan yang paling meyakinkan. Kak Esther harap kalian bisa hafalkan dan jangan dilupakan. Ini bisa kalian ingat dalam kehidupan kalian sehari-hari. Ayat hafalan kita terambil dari kitab Yesaya pasal 41 ayat 13 yang berbunyi demikian. Aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Aktivitas kalian untuk di rumah, Kak Esther berharap kalian bisa membuat seperti ini. Disalin kembali di buku kalian supaya kalian bisa membacanya berulang-ulang dan memahami cerita tentang Musa. Jangan lupa kirim ke WA Kak Esther ya. Itu tadi cerita yang disampaikan oleh Kak Monik. Adik-adik sudah paham belum? Bagus kalau sudah paham. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita angkat satu pujian dulu, yaitu Bila Topan Keras Melanda. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila topan deras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Lipat tangannya,
tundukkan kepalanya, tutup matanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu Tuhan dalam ibadah kami tadi Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ini. Dan tadi kami juga sudah mendengarkan Tuhan sebagian dari firman-Mu yang disampaikan oleh Kak Monik. Kiranya apa yang kami dengar, apa yang kami baca Tuhan dapat tertanam di dalam hati kami. Dan sekarang kiranya kami mau kembali ke aktivitas kami masing-masing. Kiranya Kau membimbing kami, Engkau berkati Tuhan setiap pekerjaan yang kami lakukan Tuhan. Dan sempurnakanlah dengan doa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jesus, you're my number